Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Parupi Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara beternak breeding bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah secara instan. Karena kalau kita berbicara instan, itu artinya kita bisa menghasilkan setiap bulan, bahkan setiap hari. Nah, metodenya seperti apa? Ikuti terus video ini. Jangan lupa yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Jadi teman-teman, buat kalian yang saat ini sedang berpikir ingin membuat usaha atau mencari usaha, apa yang tepat? Nah, silakan simak video ini sampai selesai. Nah, untuk teman-teman yang sedang ingin mencari pekerjaan, bagaimana pekerjaan peternakan ini menjadi usaha utama. Jadi, teman-teman tidak boleh penafsu atau teman-teman tidak boleh ambisi dalam berusaha di dunia peternakan. Langkah yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan keilmuan dahulu, ya. Kuasai dahulu ilmunya. Baik itu dari cara perawatannya, cara merawat kesehatan ataupun kebersihan kandang, ataupun juga bagaimana cara mengobati kambing saat kambing mengalami sakit. Kemudian bagaimana teman-teman nanti memenuhi kebutuhan pakan. Nah, ini harus dipersiapkan dahulu dan harus dikuasai. Kemudian bagaimana teman-teman bisa memikirkan saat nanti teman-teman memiliki kambing yang banyak, kemudian untuk dipanen. Nah, ini dulu dipelajari. Jadi cari dulu pasarnya, setidaknya mengerti. Itu tahap pertama. Kemudian teman-teman setelah menguasai ilmunya, baru teman-teman memiliki target berikutnya, yaitu persiapan kebutuhan pakan. Ya. Pakan dulu dipersiapkan agar nanti saat teman-teman bisa memiliki peternakan besar, teman-teman tidak terkendala dengan kebutuhan pakan. Karena kalau teman-teman memiliki peternakan yang besar, kebutuhan pakan ini yang paling utama, paling pokok yang harus disediakan. Kemudian teman-teman baru membuat kandang. Nah, kandang ini sesuaikan budget, sesuaikan permodalan, sesuaikan pula jenis kambing yang akan kita pelihara. Contohnya, kalau teman-teman ingin breeding seperti kambing PE lokal, ya. Kambing PE lokal ini artinya kita nggak pernah mengikuti kontes, ya. Itu cukup seperti ini saja. Nah, kandang ini kalau untuk breeding, lebarnya itu ya 1 meter minimal, ya. Kemudian panjang ke belakang 1 meter 20 minimal. Nah, itu diperhatikan. Tujuannya agar tidak terlalu sempit saat kambing nanti melahirkan atau beranak. Seperti ini teman-teman, ya. Ini 1 meter. Kemudian kenapa harus sedikit diperlebar untuk breeding? Andaikan nanti beranak 2 seperti ini, si induk dan si anak ini tidak terjadi yang namanya tindih menindih. Kemudian kalau untuk jantanan ini usahakan ya minimal ya 1 meter 20 untuk lebarnya. Jadi 1 meter 20 itu persegi, ya, minimal. Tujuannya agar tidak rusak bulu-bulunya. Kalau terlalu sempit nanti rusak. Nah, gitu. Juga geraknya sulit. Nah, yang kedua adalah yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah bagaimana cara memberikan pakan ini tidak terlalu ketinggian. Nah, ini di Palongan ini biasanya beda-beda. Semakin besar ternak yang kita miliki, artinya ketinggian Palongan ini tingginya tetap disesuaikan. Itu teman-teman. Ini untuk jenis ras PE, ya. Jadi kalian bisa bikin kandang seperti ini. Nah, setelah teman-teman sudah persiapkan kandang yang sesuai budget tadi, nah teman-teman silahkan mencari bibit. Ya, bibit yang harus dipersiapkan
adalah kembali lagi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bibit ini cari yang paling laku di wilayah teman-teman. Andaikan di tempat teman-teman semua itu yang paling laris kambing kacang ya, jenis kambing kacang, maka teman-teman silakan pelihara kambing kacang. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak pelihara jenis itu nanti pemasaran sulit. Kalau di tempat teman-teman ini yang laris itu Jawa Randu ataupun Rambon, nah teman-teman silakan pelihara Jawa Randu ataupun Rambon. Karena ini kambing-kambing inilah kambing yang sudah memasyarakat, juga ramah di dompet, artinya terjangkau. Nah gitu ya guys ya. Tahap berikutnya teman-teman harus mempersiapkan pasar. Nah, pasar ini yang jarang sekali diperhatikan oleh teman-teman. Karena di saat teman-teman sudah memiliki peternakan besar seperti ini, maka setahun kemudian teman-teman membutuhkan yang namanya market. Nah market ini kalau tidak dipersiapkan secara bagus akan terkendala. Kalau marketnya ini tidak dipersiapkan, suatu saat nanti teman-teman panen, maka teman-teman akan dipermainkan oleh harga di luaran. Contohnya, karena saking banyaknya hasil produksi seperti ini, teman-teman tidak memiliki rekanan bakul ataupun belante ataupun pembeli, nanti teman-teman akan diberikan harga yang tidak sesuai. Nah, gelem sakmene nggak gelem ya wis jual ke tempat orang lain. Nah, biasanya gitu. Makanya rekanan itu penting. Nah, bagaimana kita bisa memiliki rekanan? Kita harus belanja di tempat teman-teman bakul. Nah, nanti dengan perjanjian atau dengan akad, anaknya nanti dijual ke tempat belante tersebut, tempat bakul tersebut, begitu. Jadi pasar memang harus kita kuasai. Kemudian silakan teman-teman juga main di pasar ya. Nah, kenapa harus di pasar? Nah, teman-teman kalau main ke pasar seperti ini salah satu solusi untuk penjualan saat teman-teman nanti panen atau ingin menjual hasil breedingan, hasil peliharaan kita. Nah, di sini berbagai harga, berbagai jenis, berbagai bakul datang di sini saling menawarkan dan saling menjual. Nah, disinilah tempatnya bertransaksi. Nah, ini teman-teman bisa belajar dari sini jenisnya apa, kemudian harga berapa, seperti apa, tinggi besarnya, dijual harga berapa, kemudian dibeli harga berapa. Nanti di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi harga yang paling update. Biasanya dalam satu minggu itu pasar itu 3 kali atau 2 kali. Nah ini teman-teman bisa punya standar atau punya patokan untuk jual indukan harganya berapa, anakan harganya berapa. Di sini nanti teman-teman akan mendapatkan informasi. Nah kalau teman-teman tidak tahu cara menjual, maka seberapapun hasil yang teman-teman hasilkan dalam peternakan, maka saat nanti panen teman-teman akan terkendala dengan yang namanya penjualan dan hasilnya pun sedikit. Karena teman-teman belum menguasai yang namanya pasar atau penjualan. Nah selama ini yang terjadi dalam peternakan kita ini yaitu biasanya penjualan. Yang paling riskan, benar-benar riskan adalah penjualan. Oke, dipelihara, di perawatan, untuk peternakannya, untuk kambingnya itu aman semua, sukses semua. Tapi di saat penjualan biasanya terjadi yang namanya kesulitan. Nah ini yang harus dikuasai. Makanya dalam sebuah peternakan yang harus dikuasai adalah hal-hal yang sudah kami jelaskan tersebut. Ini dulu dikuasai. Kalau untuk masalah pakan itu relatif teman-teman. Kembali apa yang ada di wilayah masing-masing. Pakan ini kan tidak harus daun singkong atau tidak harus rumput. Jadi manfaatkan apa saja yang paling melimpah, yang paling tersedia di tempat teman-teman. Nah gitu. Bisa itu daun singkong, bisa itu rumput-rumputan liar, bisa itu rumput tanam seperti rumput gajah, rumput odot, dan lain-lain.
bisa juga seperti indigo vera ya. Jadi banyak jenis untuk pakan. Sementara kalau mau menggunakan pakan-pakan limbah pabrik seperti onggo, ampas tahu, itu banyak. Nah, tapi kos produksinya akan meningkat. Begitu teman-teman. Dan yang tidak kalah pentingnya dari itu semua adalah permodalan. Ya. Jadi sebelum semua dirancang, maka teman-teman harus punya yang namanya persiapan modal terlebih dahulu. Sebelum memulai dari tahap pertama yaitu persiapan keilmuan dan yang lain-lain tadi, pastinya teman-teman sudah memiliki yang namanya modal. Setiap ingin membangun perusahaan, membangun peternakan atau ingin membuat usaha, pasti teman-teman sudah memiliki yang namanya permodalan. Itu yang paling penting dari semuanya teman-teman. Makanya teman-teman harus persiapkan dahulu jenisnya apa yang mau dipelihara, makanya sesuaikan dengan permodalan teman-teman semua. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Ini Pak yang harga 750. 750. Di ketinggian 50 up. 50 up ya? Iya. 50 up itu berarti 50 cm, 51, 52, 53, 54 ya? Iya, oh, 50 gitu. up nih. Cantik-cantik juga barangnya. Udah besar-besar Mbak ya? Oh, udah besar-besar Pak. Udah besar-besar. Ini sudah makan apa? Rumput Mbak ya? Rumput, iya. Daun singkong mandiri lah ya? Iya, udah mandiri. Udah mandiri ini. Wah, keren. Udah nggak nyusul lagi. Nah, ini 750. Bagus-bagus barangnya. Mbak, ini harga di kandang atau masih nego? Harga di kandang, Pak. Oh, harga di kandang. Harga di kandang. Berarti kalau ada teman-teman yang nanti belanja di sini, yo silakan datang langsung. Alamatnya? Alamat kita di Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Lampung Timur. Provinsi Lampung, Indonesia. Indonesia, belum pindah ke Amerika. Belum. Teman-teman yang membutuhkan bahan breeding, kita menyediakan dari harga ya yang terkecil 750 sampai harga 2 juta. 2 juta ya? Silahkan menghubungi nomor di atas. Nomor ini? Ya, nomor ini. Nomornya di atas. Langsung tanya langsung sama bosnya. Sama bosnya. Ini nah, setelah lepas sapi itu biasanya kalau untuk betina di harga 750. Jadi kita sangat simpel ya, sangat mudah lah, sangat simpel intinya untuk penjualannya. Kenapa? Karena di dunia medsos itu sekarang sudah melanda atau mewabah ya. Jadi semua harus dikuasai, baik itu di pasar ataupun online ataupun ke bakul. Nah, itu keuntungan-keuntungan breeding teman-teman ya. Beda lagi dengan cara penggemukan. Kalau breeding ini itu kalau benar-benar kita full mau di breeding, usahakan setelah lepas sapi dijual ya. Setelah lepas sapi dijual. Kenapa harus dijual? Karena yang pertama mengurangi kebutuhan pakan, yang kedua mempercepat keuntungan. Jadi lebih instan, lebih cepat dia pendapatannya. Kalau di usia lepas sapi itu biasanya 4 bulan atau 3 bulan, kita sudah untung 750 untuk jantan atau untuk betina. Untuk betina ya. Tapi kalau jantan kita sudah menghasilkan uang yaitu 1 juta atau 1.100.000. Jadi lebih cepat ketimbang teman-teman mempertahankan sampai 1 tahun kemudian. Kalaupun dipelihara sampai 1 tahun kemudian, maka belum terjual juga dengan harga 2 juta. Begitu ya. Jadi biasanya usia 1 tahun itu belum terjual 2 juta. Kenapa? Karena bakul akan menawar sekitar 17 ya, 17 ataupun 18. Nah, kalau kita mau pelihara breeding seperti ini, maka 1 tahun kemudian kita sudah untung lagi 750 lagi untuk betina, 1 juta untuk yang jantan andaikan beranak. Jadi seperti itu siklusnya. Nah, itu kalau kita bicara kambing-kambing yang recehan seperti kambing-kambing kacang ataupun Jawa Randu. Beda lagi dengan kambing crossbur atau kambing bur atau kambing PE. Itu beda lagi. Maka sebaiknya teman-teman
silakan memilih genetik yang akan dipelihara itu sesuai budget ya. Sesuai budget juga sesuai pasaran yang ada di tempat teman-teman. Kalau untuk masalah penyakit ya, itu biasanya di tempat wilayah kita masing-masing itu berbeda. Kalau tentang kesehatan ataupun penyakit itu biasanya yang terjadi biasanya cuma gudik ya, gatal-gatal. Nah, gatal-gatal, batuk, ataupun saat musim dingin itu demam, biasanya seperti itu teman-teman. Dan itu penyakit-penyakit ringan. Kemudian cara mengatasi peternakan breeding untuk yang paling fatal adalah cara mengatasinya yaitu pemberian pakan yang tepat, yang baik, yang bagus ya. Agar saat nanti teman-teman mengalami kejadian seperti saat beranak ataupun saat melahirkan, si induk tidak lumpuh atau si anak tidak kejang, maka berikan pakan yang bagus ya, pakan yang bagus yang cukup. Kemudian beri vitamin yang cukup agar saat induk melahirkan anaknya bisa besar, hidup sampai sehat dan sampai besar. Biasanya orang rawan-rawan itu di usia seperti ini, di usia 1 minggu sampai usia 2 bulan itu rawan, yaitu yang namanya kematian. Nah teman-teman untuk mengakali ini, untuk mensiasati, yaitu dengan pemberian pakan yang cukup, kandang yang sehat, yang bersih ya. Sirkulasi, nah sirkulasi inilah yang harus diperhatikan karena sirkulasi udara ini sangat dibutuhkan agar ternak yang kita pelihara tidak yang namanya bersin-bersin ataupun batuk ya, karena semakin pengap, semakin kedap kandang yang kita miliki, maka kesehatan kambing kurang bagus. Nah, jadi buat teman-teman silakan praktekkan apa yang kami bahas ini. Kalau emang ini bermanfaat silakan dipraktekkan, kalau tidak bermanfaat silakan abaikan saja. Kami hanya berbagi informasi dari apa yang kami ketahui dari peternak ke peternak. Karena kendala-kendala di peternakan di seluruh Nusantara ini, kendalanya yang pertama adalah penyakit dan yang kedua adalah penjualan yang sulit didapat. Makanya buat teman-teman semoga ini jadi manfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.